Ketemu lagi minggu ini masih secara virtual di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di GPIB Siloam Pontianak. Minggu ini kita akan melayani adik-adik sebagai liturgos dan kita akan tetap beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna. Dalam ibadah, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan masuk dalam nyanyian pembukaan. Mari sama-sama kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 58, This is the Day. Tuhan Yesus yang baik, pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan melalui ibadah online, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk selalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan satu minggu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali mengucap syukur atas pimpinan Tuhan melalui ibadah pada minggu ini. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam ibadah minggu ini, mari Engkau berkati Tuhan, dari pelayan firman, liturgos, pemain musik, bahkan semua tim kerja Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan membaca nats pujian yang terambil dari Amsal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Amsal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama. Kak Ingrid membacakan di sini dan adik-adik membacakan di rumah. Kita mulai. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu.
Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyanyikan Kidung Muda Mudi 91, Mercusuar Kasih Bapa. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Joshua. Silakan Kak Joshua. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memimpin kita menjadi liturgos pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sukacita untuk kita semua teruna-teruni GPIW Jemaat Siloam Pontianak. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat dibaharui hati sikap kami setelah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkannya dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita akan membaca dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita baca silih ganti. Teruna-teruni yang dikasih Tuhan membaca ayat-ayat yang tercetak ke dalam, dan kakak akan membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar. Mazmur 127 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk. Teruna-teruni yang mengandalkan Tuhan, itulah yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Teruna-teruni yang dikasih Tuhan, pasti seringkali kita merasakan cemas, khawatir akan apa yang terjadi dalam masa depan kita. Kita sering takut kita bisa nggak melewatinya. Kita sering khawatir. Rasa khawatir, takut,
cemas merupakan hal yang wajar dirasakan oleh setiap manusia biasa yang merupakan ciptaan Tuhan. Hal yang wajar. Namun kita mau belajar pada pagi hari ini, ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita khawatir itu, kita harus menjadi teruna-teruni yang dapat mengandalkan Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 127 menceritakan tentang Raja Daud dan Salomo. Ada di sebelah kanan kakak gambar Raja Daud dan Salomo, bagaimana Daud yang merupakan ayah dari Raja Salomo, di mana mereka menjadi raja di kerajaan Israel. Setelah Daud turun, tidak lagi menjadi raja, digantikan oleh anaknya yaitu Salomo. Daud meminta Salomo untuk meneruskan cita-citanya Daud, keinginan Daud membangun bait Allah. Ada gambar bait Allah juga di sebelah kanan kakak. Bagaimana Daud ingin ada bait Allah di wilayah Israel, di kerajaan Israel. Karena pada zaman Daud menjadi raja, justru Daud tidak bisa mendirikan bait Allah. Dan dia ingin anaknya Salomo ketika menjadi raja berhasil mendirikan, membangun bait Allah. Adik-adik yang dikasih Tuhan bisa baca dalam 1 Tawari ayat pasalnya yang ke-22 bagaimana Daud menyampaikan keinginannya, menyampaikan pesannya kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Dan di dalam 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-6 digambarkan bagaimana bangunan bait Allah yang akan dirancang oleh Raja Salomo. Tingginya berapa, isi dari bait Allah ini apa saja, tempat penyembahannya harus bagaimana, itu adik-adik yang dikasih Tuhan bisa membacanya di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Dan tentunya sebagai manusia, Salomo merasakan kekhawatiran. Bisakah saya membangun bait Allah? Sanggupkah saya dan rakyat saya membangun bait Allah? Dan apa yang dilakukan Salomo? Ia mau mendengar nasihat ayahnya, yaitu Daud. Makanya dikatakan di ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dari ayat ini digambarkan bagaimana Salomo mengandalkan Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhanlah saja Salomo dapat membangun rumah Tuhan, dapat membangun bait Allah. Dan ternyata terbukti ketika Salomo mau mendengar nasihat orang tuanya dan mau mengandalkan Tuhan dalam proses pembangunan bait Allah ini berhasil dibangun. Kakak punya gambar selanjutnya bagaimana gambar bait Allah yang sudah selesai dibangun. Tapi ini menjadi catatan penting, ini gambar bait Allah pada pembangunan bait Allah yang ketiga. Karena yang dibangun Salomo itu pembangunan bait Allah yang pertama, dan yang kakak tampilkan ini adalah yang ketiga kalinya. Nah, pembangunan bait Allah ini ternyata berhasil adik-adik. Kenapa bisa berhasil? Dua kuncinya. Salomo mau mendengar nasihat ayahnya Daud, dan ia patuh. Selanjutnya yang kedua, Salomo mau mengandalkan Tuhan dan mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan membangun bait Allah. Di dalam ayatnya yang pertama, dia mengatakan kalau bukan Tuhan, maka sia-sia apa yang dikerjakannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Salomo berhasil, Tuhan melihat
bagaimana Salomo mau mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak hanya membuat Salomo berhasil membangun bait Allah, tapi kalau kita baca lagi di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, Salomo juga berhasil membangun istananya yang menjadi rumahnya Salomo. Tidak hanya bait Allah, tapi istana Salomo pun berhasil ia bangun ketika Salomo dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan di 1 Raja-Raja 8 bagaimana bait Allah itu akhirnya ditabis, disucikan menjadi tempat bangsa Israel menyembah, memuji nama Allah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa poinnya bagi kita? Kita mau belajar dari Salomo. Ia menjadi raja yang penuh hikmat. Minggu lalu kita boleh belajar menjadi anak-anak yang berhikmat ketika mau mendengar, menghadirkan, menghangatkan rumah dengan mau mendengar nasihat orang tua. Untuk itu kembali kita diajak untuk mau menjadi anak yang berhikmat, mendengar nasihat orang tua. Dan poin selanjutnya, kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Dalam segala kesulitan kita mau mengandalkan Tuhan. Ketika Allah dapat memberkati dan melindungi Salomo, bahkan melindungi kotanya, dikatakan di ayat 1b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di dalam ayat ini digambarkan bagaimana Salomo dijaga Tuhan. Jikalau Tuhan dapat menjaga dan memberkati Salomo, tentunya Tuhan juga dapat menjaga, memberkati, dan melindungi kehidupan teruna-teruni. Jadi untuk apa kita khawatir? Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Asalkan kita berserah pada Tuhan, buat Tuhan yang akan menjaga kita, yang menjadi sumber kehidupan kita. Tuhan saja sanggup menolong Salomo, apalagi kita. Tentu Tuhan sanggup menolong kita. Semuanya dapat diatasi ketika teruna-teruni dapat berjanji dan berkomitmen. Berjanji dan berkomitmen di dalam kehidupan teruna-teruni untuk mau mengandalkan Tuhan. Kakak punya satu gambar lagi, ada TTS, bukan TTS ya. Coba adik-adik di rumah temukan, silakan tarik garis ke kiri, ke kanan, tarik garis ke kanan atau ke bawah atau ke atas, terserah. Temukan ada berapa kata. Kakak kasih waktu 10 detik. Bisakah adik-adik di rumah menemukan berapa kata? Ada berapa kata? Sudah dapat adik-adik? Jawabannya ada di gambar kedua. Ya, ada jawabannya ada 4, tapi katanya cuma 2, yaitu iman dan amin. Bisa dapat ya di baris yang pertama dan di barisnya yang ketiga, lalu kolom pertama dan kolom ketiga. Di dalam iman ada amin. Di dalam iman ada amin. Maksudnya apa, Kak? Ketika adik-adik mengimani bahwa adik-adik dapat mengandalkan Tuhan, adik-adik percaya, iman itu kan persoalan kita percaya sama Tuhan, dan adik-adik mengimani Tuhan itu, percaya sama Tuhan dengan mau mengandalkan Tuhan, berarti adik-adik harus mengaminkan imannya. Tidak sekedar bilang percaya sama Tuhan, tapi tidak mengaminkan. Bagaimana mengaminkannya, Kak? Tidak cuma bilang amin, itu cuma di mulut. Tidak bilang amin dalam pikiran kita, tapi mengaminkannya juga di dalam tindakan kita, dalam kelakuan kita sehari-hari, dengan cara bertindak dalam pergaulan kita. Melakukan, itulah amin yang nyata dari
iman kita. Ketika kita benar-benar mengimani, kita mengandalkan Tuhan, kita aminkan. Bagaimana aminkannya? Kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan cara kita mau berdoa kepada Tuhan, rajin bersekutu, bukan rajin bersekutu di tempat lain, tapi di dalam Tuhan. Disitulah kita benar-benar mengaminkan apa yang kita imani. Benar-benar kita melakukan apa yang kita imani, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Jadi tidak hanya aminnya di dalam pikiran, tidak hanya amin melalui mulut, tapi aminkan melalui sikap kita, melalui perilaku kita sehari-hari, bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hal-hal yang lain. Tuhan itu bukan untuk ditakuti, tapi Tuhan itu untuk diandalkan. Karena seringkali kita justru dibilang takut. Nah, jangan takut sama Tuhan, tapi andalkanlah Tuhan. Takutnya bukan karena Tuhan itu seram, takut sama Tuhan untuk kita hormati, untuk kita andalkan. Berbahagialah teruna-teruni yang dalam pergaulannya mau mengandalkan Tuhan dalam setiap perilaku kehidupannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk merespons firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Muda Mudi 105, bait yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menjaga, memberkati kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memberkati dan menjaga kehidupan Raja Salomo, dan kami meyakini bahwa Tuhan juga akan menjaga dan memberkati kehidupan kami turuna-turuni. Untuk itu ya Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan kami, dalam setiap pergaulan kami dan studi kami. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam keluarga kami, mau menghangatkan keluarga kami dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Menyerahkan untuk kehidupan orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaannya, dalam pergumulan dan perjuangan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Begitu juga untuk kesehatan kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi, agar kami yang sakit boleh Tuhan pulihkan dan kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menyerahkan untuk studi kami dalam segala tantangan yang ada, biarlah Tuhan saja yang menopang dan menguatkan langkah juang kehidupan kami. Menyerahkan untuk gereja kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya, agar gereja kami boleh terus tetap melayani Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang ada di dunia ini. Kami menyerahkan untuk para pemerintah yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola proses roda pemerintahan yang ada di Indonesia ini, termasuk di kota Pontianak yang kami tinggali. Tuhan memberkati setiap mereka agar dengan penuh hikmat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menyerahkan juga untuk segala rencana ke depan bagi pelayanan pelkat yang ada di gereja kami yang akan memasuki proses pemilihan pengurus dan pelayan pelkat PAPT. Tuhan yang memberkati proses ini agar dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat, Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami kembali di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah
berdoa dan menyerahkannya di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mendengar nasihat dalam Alkitab dari Efesus 5 ayat 1 sampai yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai lagu persembahan, kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Muda Mudi nomor 133, Tuhan Yesus Sahabatku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah boleh memberikan persembahan. Mari Tuhan Yesus berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua orang yang akan mengelola persembahan ini, beri hikmat-Mu Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Terlebih dari itu Tuhan Yesus, kami rindu, mari ajar kami sebagai teruna-teruni-Mu Tuhan, untuk dapat memberikan diri kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Teruna minggu ini. Yang pertama,
Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Joshua yang telah membawakan, menaburkan firman Tuhan bagi kita minggu ini. Yang kedua, terima kasih buat Kak Nathan yang menjadi pemusik pada minggu ini, dan terima kasih buat Kak Dela yang menjadi tim multimedia pada minggu ini. Kemudian, warta yang kedua, minggu depan ibadah kita tetap akan kita laksanakan secara online. Mari jam 7.30. Mari kita tetap sama-sama menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh, tetap pakai masker kalau keluar rumah, tetap cuci tangan, dan tetap hidup sehat. Terima kasih. Sekian Warta Turuna. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Muda Mudi 130, bait yang pertama dan yang kedua. Lewatlah malam yang gelap. Turun-turun yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Teruslah menjadi turun-turuni yang mengandalkan Tuhan dalam perilaku dan pergaulanmu sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sumber Berkat, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami mohon terus Engkau melingkupi kami, memberkati kami, menjaga dan melindungi kami dalam setiap laku dan tindakan pergaulan kami sehari-hari. Kami mau terus menjadi turun-turuni yang mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dah.